kalau aku mah dan di sini Meli juga bukan tipe orang yang terlalu sombong-sombongkan diri atau aku kaya, aku banyak duitnya, enggak, karena memang Meli di sini lagi berintis juga, lagi berproses juga. Mungkin kalau misalnya Meli disombongkan mungkin ya kecantikan Meli, dia udah cantik dari lahir itu mungkin gitu. Kalau yang lain enggak mah, Meli lagi berproses. Kalau cantik kan memang bawaan. Kalau ATM yang Meli pegang kan cuma buat e-tol, kayak ngisi paketan HP gitu doang kan. Kalau misalnya yang di ATM Mama, Meli nggak tahu, Meli nggak pernah otak ketik. Pokoknya Mama kalau misalnya dapat uang atau apa, Meli kasih Mama, nanti Mama yang menjadikan sesuatu. Tanya nggak? Ada 3, cuman kan 1 aku pegangkan ke adik, 2 aku yang pegang. Itu nggak berapa miliar gitu apa? Nggak pernah tanya. Aku mah kalau misalnya kalau udah masuk Mama ya sudah sih masuk Mama, karena percuma juga kalau misalnya aku tanya buat apa. Dan aku juga orangnya kalau misalnya pengen sesuatu pasti ngomong sama Mama sih. Ajak juga udah mulai lirik nih. Hah? Masa sih? Iya. Kata siapa? Artis-artis Oh my god, ya kan yang nominalnya banyak. Kalau aku mah cuma 2 juta doang ini, Pak. Kalau mau ditransferin nggak apa-apa. Hah? Tulang punggung, tulang rusuk kali yang bener. Enggak ada. Kalau misalnya tulang punggung itu kecuali papa mama Meldi itu nggak kerja atau gimana. Di sini papa Meldi masih aktif kerja di Polres Jember selaku Kaur Binmas Jember. Harus kuat mental sih. Kalau Meldi pribadi, Meldi nggak masalah mau dibully seperti apapun, mau dijatuhkan seperti apapun. Itu hal yang dia gimana ya, di dunia artis ya emang seperti itu pro dan kontranya gitu. Dan itu suatu pekerjaan Meldi yang harus diterima gitu loh, manis pahitnya yang harus diterima. Tapi kalau untuk menghina kedua orang tua Meldi, itu ya mungkin Meldi yang nggak bisa terima. Sedihnya itu gitu loh, sedihnya itu udah sih buat apa sih, takutnya kan papa mama mikir gitu kan. Meskipun bilangnya ke Meldi nggak mikir, tapi kan takutnya mikiran kasih. Kita pernah gimana ya pasti ngomongnya positif gitu dan selalu bilang ya udah harus kuat nah. Jadi makanya Meldi sekuat ini karena orang tua Meldi ngomongnya kuat terus, meskipun mungkin mereka sedih atau gimana kan dia nggak tahu ya kan. Ya katanya kalau Meldi jelek mukanya nurun bapak gitu katanya, kalau nurun mama jahatnya gitu. Pasti cuman kan nggak mau berlalu dalam kesedihan gitu. Untuk apa kita lalu dalam kesedihan? Itu buang-buang waktu kan, cuma juga gitu. Jadi di sini mungkin lebih fokus ke karir, dan karena banyak orang yang butuh bantuan Meldi. Karena apapun yang Meldi dapatkan, rezeki Meldi, ada rezeki orang lain juga yang dititipkan melalui Meldi, nggak cuma rezeki Meldi. Meldi pasangan nanti. Mau pasangan siapa? Rumah apa kan? Rumah tangga kali nggak mau pasangan. Enggak lah, nggak ada. Aku lagi masih baru ambil mobil, terus ya doain aja aku bisa punya rumah di sini. Oh coy ya, belum. Rumah aja belum, sampai udah mau nikah, aduh masih lama, itu perjalanannya masih lama. Bisa 5 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi kan kita ngerti. Dari mana kayak begitu? Nggak ada. Sama-sama fokus karir. Karena kan aku juga komitmen juga dalam artian aku nggak mau yang keburu-buru. Aku pengennya seperti ini, aku seperti ini. Karena aku banyak hal yang aku cita-citakan, banyak hal yang pengen aku wujudkan di sini. Kita ini kan takutnya kalau misalnya acting kalau apa aku jadi cemburuan, filmnya susah. Pengennya yang berbeda karena biar tahu perbedaan dan ada yang dibahas yang menarik apa dari pekerjaan masing-masing. Udah. Sama Mas, emang kalau kalian udah pasti nikah ya enggak dong? Kita ya doanya yang terbaik. Yang penting kan Meli di sini cuma yang ya terbaik, dan di sini Meli cuma fokus satu kan. Ya sempat berhubungan dengan Putri Indonesia, dengan pacar yang satu lagi. Ternyata satu mulut itu ada pacarnya dia, ada mantannya dia. Cantik banget mantannya. Dia cerita itu mantan aku. Minder lah, orang cantik banget nih. Nih aku tunjukin ya. Minder banget dia. Gimana sih? Aku minder banget. Lihat dia cantik banget. Satu model sama aku. Nih. Ini mantannya. Model juga ya. Dan satu model sama aku juga kemarin sana. Kita satu model juga. Backgroundnya dia PR dan dia juga MC di Kota Bogor, terkenal lah Kota Bogor. Dia juga model. Gue bingung, gampang banget ya. Pakai pelet apa? Gue bingung. Kata orang benar begini, dukunnya apaan sih kok? Apa sih kok? Kata gue bisa dapetin cowok segampang itu gitu. Tips siapa nih? Tipnya bego-bego ini dulu. Tapi dia sendiri bilang hanya dia. Kemarin ditanya sama dia kan, siapa yang ngomong cinta duluan? Dia ngomong tunjuk tangan. Oh, Dia duluan. Aku nggak tahu, kita nggak bisa doang ngomong. Dia bilang cewek cantik itu banyak, tapi dapat kenyamanan dan kenyamanan itu susah untuk nyaman. Mungkin perempuan hanya beda kecantikan mukanya doang ya, dalamannya sama.
Muka doang yang beda. Mantap. Kalau muka gue dioperasi gue cantik. Kalau gigi gue dimasukin gue cantik. Jangan. Rezeki, Luna Maya aja mah lewat. Kalau gigi gue dimasukin. Lewat mana? Body nggak jauh. Gue mau jadi model. Pas jadi model pengantin. Jadi model pengantin. Dan aku paling terharu sama dia setelah jadi model 2 kali. Aku jalan kan ke puncak bareng dia. Diajak makan. Aku dibeliin baju. Baju apa? Baju untuk kondangan ke, aku mau kondangan ke Ciki bilang kan, aku mau cari baju, mau kondangan ke Ciki, mau nyari baju yang bagus. Nanti kamu ikut ya kondangan. Dia ikut dan aku lihat baju itu cakep nggak, cakep. Pas aku mau bayar ke kasir, udah dibayarin sama dia, bajunya harganya 1,5 juta. Aku terharu karena nggak pernah dibeliin baju sama cowok, aku nggak pernah dibeliin baju sama laki-laki, baru dia yang beli baju aku. Cowok pertama yang beliin baju aku Adit. Selama punya 4 cowok laki aku gak pernah dibeli baju. Begini kan lagi, Ulfi aja masih begini. Kalaupun nanti, aku dibilang Adit itu siap-siap ya. Kalau Ulfi gak setuju dengan hubungan kita, aku akan ikhlas lepas dia demi anak. Kebahagiaan aku terbesar sebenarnya aku butuh suami. Tapi kalau anak lebih gak setuju, tapi aku kasih karena sama Ulfi bahwa Adit itu bekerja bukan pengangguran seperti yang lainnya. Tapi Semuanya. Nah. Dari semuanya dia paling produktif, banyak kerjaan, maka tapi kita sayangnya nggak bisa sering ketemu, itu aja. Disayangkan kita nggak sering ketemu dia gitu. Sore acara aku juga sama Adit, cuman Adit kan bukan yang pengangguran, saya bilang kan dia nggak bisa langsung besok. Doang kalau Irfan bisa aja kan, diundang jam segini datang, jam segini datang. Kalau Adit itu bukan orang pengangguran, dia bekerja gitu kan, jadi dia bisanya izin dulu misalkan schedule-nya hari apa dia baru bisa datang, baru bisa. Nanti kita besok dia udah punya schedule, kita ke Kudus sama dia berdua kan, acara hijab aku dia ikut. Nanti hari apa, nanti kita bikin agenda sama dia untuk tahun baru ya, tadi udah janjian ya di kantornya dia di Jegelen gitu kan. Akan sama dia bikin tahun baru bareng gitu. Padahal tahun barunya aku nggak sama dia sibuk, tahun baru dia harus masuk, jadi aku nggak bisa tahun baru sama dia. Oke, kita tahun baruan di kantor dia, aku yang nyamperin dia nanti ke sana. Kalau keinginan sih aku bilang kita belum, tapi usia dia kan udah 30. Usia 30 itu kan bukan cowok udah matang untuk menikah. Jadi pada itu aku belum siap menikah. Kenapa belum siap? Aku belum menikah. Karena masih banyak butuh karir dulu, pekerjaan dulu. Nggak bisa ngasih anak apa, ngasih makan anak orang tuh sembarangan gitu. Dit siap dihujat sama netizen berjalan sama aku, siap. Ada kok dia bilang ya, nggak bohong ya, maksudnya kalau makin dihujat semakin elegan untuk aku menghadapinya. bijak banget. Kan ada yang ngepoin aku, Cice mantannya ngepoin juga nih ya, kata dia ya, makin elegan untuk nggak apa, berarti kan nggak bohong gitu namanya. Semakin berani dia untuk menghadapinya, kata dia udahlah, berarti kan udah siap. Aku nggak mau orang setengah-setengah gitu. Besok ketemu kan aku mau ke Cita Kirana, mau kondangan sama dia kan. Enggak dua sebenarnya, tapi malah makhluk semacam pocong. Aku pernah ditinggiin, demi Allah. Rep-rep, pocong di atas aku pernah. Didatengin setan aku pernah, Gandorwo aku. Enggak, pilih bener. Aku pernah datengin Gandorwo pernah. Lagi hamil. Ngapain halu, mau berbi gua. Enggak sampai. Sampai diperkosa ya. Indian ya, Bu? Anakku jadi gimana dong kalau diperkosa sama Gandorwo. Serem lagi, kayak dia mukanya ntar. Astagfirullahaladzim. Gandorwo saya baca doa, Gandorwonya itu gede setengah mati. Aku datengin setan aja pernah kok. Teman aku sendiri jadi sana aku pernah, karena dia pernah. Jadi dia datang itu manggil tangan aku, karena aku pernah selama dia sakit aku baik. Apapun dia permintaan dia aku turutin. Pas dia meninggalnya, dia datangin aku dengan tangan begini. Aku melihat dia, ternyata di kuburannya kakaknya diimpiin juga, dia kedinginan. Bajunya belum dibagiin 14 hari. Kalau orang meninggal itu baju harus dibagiin 14 hari. Dia lanjutan daripada laporan polisi, pelapornya adalah Stefano ya, tanggal 4 Desember 2019, bahwa perkembangannya per hari ini adalah tanggal 6 Desember 2019, bahwa tadi kami mendapat informasi dari penyidik bahwa statusnya sudah meningkat dari penyelidikan menjadi penyidikan, lidik menjadi sidik, sudah naik
kurang lebih sekitar jam 10 tadi ya. Informasinya kurang lebih jam 10 sudah naik. Dan statusnya pun sekarang sudah tersangka. Ya, sekali lagi statusnya sudah tersangka. Ya, itu yang kami dapatkan informasi secara lisan dari penyidik. Ya. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia, terkhususnya adalah Polda Metro Jaya yang sangat luar biasa menyikapi laporan dari Stefano ya. Dengan waktu cukup cepat 4 Desember, 6 Desember sudah ada kepastian hukumnya ya. Sudah ada proses untuk menjadi satu kepastian hukumnya. Cukup cepat dan padat ya. Kemarin pun proses BAP dari Stefano dan saksi-saksi dipercepat. Kemarin dilakukan dari jam berapa ya kemarin itu ya? Start jam malam itu ya? Setengah 12 malam sampai jam 6 pagi. Kita kejar terus ya. Sedangkan siangnya kami mengejar olah TKP. Jadi siangnya itu olah TKP dilakukan oleh dua, satu dari pengacara tim kami olah TKP, nah yang kedua oleh penyidik ya. Penyidik itu sore hari sampai malam hari. Nah setelah selesai itu dilanjutkan langsung pemeriksaan ya dari korban sendiri dan saksi-saksi lainnya sampai jam 6 pagi. Dan tadi pagi kabarkan bahwa statusnya sudah naik penyelidik menjadi sidik, penyelidikan menjadi penyidikan, dan satu sudah menjadi tersangka. Jadinya pemukulan itu kan harus ada pemicu. Orang kan memukul tidak serta-merta tidak ada masalah, tidak ada yang menimbulkan apapun juga langsung memukul kan tidak mungkin. Kalau orang yang tahu-tahu tidak ada masalah, nggak kenal, tahu-tahu memukul itu berarti kan biasanya orang gila, nggak waras. Jadi harus ada yang memicu emosionalnya sehingga terpancing emosionalnya. Nah selanjutnya itu baru melakukan karena dia merasa tersinggung. Nah, dia melakukan pemukulan. Nah, kalau kami perhatikan, kami pelajarin, ya, pada saat kami melakukan olah TKP, nah ternyata pemicunya adalah cara pandang tadi. Jadi pada saat ya si G ini memandang, karena G ini kan memang menginginkan atau menaruh perhatian ya kepada Natali. G ini dari awal sudah menaruh perhatian kepada Natali. Nah, pada saat itu mungkin keinginan G adalah meminta telepon atau pendekatan PDKT ya. Nah, tapi di sini terjadilah ada satu halangan. Nah, halangan apa yang menghalangin ini? Dianggapnya ya Vano ini ada sebagai penghalang. Kenapa Vano sebagai penghalang? Pada saat Mr. G ini melihat ke arah Natali, nah disambutlah tatap pandang Vano ini yang mungkin kurang bersahabat. Dan mungkin merasa ini akan menjadi satu penghalang. Nah, maka daripada itu tersinggunglah Mr. G ini. Karena melihat cara pandang Vano ini mungkin menurut mereka kurang layak. Atau merasa, kok lu cari gara-gara sama gua, lu gak tahu gua siapa. Mungkin gitu ya. Mungkin dia lihatnya, saya juga mandangnya sini sekali ya. Oh, mandangnya sini sih? Iya. Karena merasa protektif ya, ingin melindungi gitu ya. Karena kan juga saya juga gak kenal sama dia siapa. Terus tiba-tiba kenapa lihat ke gue sinis kayak gitu, lalu siapa, gue juga ngeliatin balik dia sinis lah. Cara pandang sinis itu ya, Iya. sehingga jadi antipati, sehingga akhirnya emosional. Rasanya wah ini kok kamu kok menghalang-halangi keinginan daripada Mr. G gitu ya. Iya, selalu saya jaga. Apapun itu saya pasang badan lah. Siap. Memang sifatnya Natal begitu, orang yang dekatnya pasti dibela-belain sama Natal. Memang sifat dia begitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.